Tumbas mas. 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 Tumbas mas. 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 Oh iya mas. Saya mas. Iya. Werendi mas. Ket mau dinteni yo. Maaf ya mas, tadi saya sholat isya dulu. Jam berapa baru sholat isya? Jam 10:35 mas. Loh, kok baru sholat isya mas? Kan sholat isya jam 7 kurang. Iya mas, emang sholat isya itu waktunya 7 kurang. Tapi kan tadi kan saya ada kepentingan, soalnya tadi itu ramai banget, tidak bisa untuk melaksanakan sholat. Makanya saya bisa sholat isyanya sekarang. Emangnya masnya udah sholat? Belum mas, sholat maghrib aja belum kok. Astagfirullahaladzim. Sholat maghrib aja nggak dilaksanakan, apalagi sholat isya. Kamu tahu, tidak sholat itu dosa. Disiksa di kubur, disiksa di neraka. Kamu mau? Kewajiban seorang muslim itu harus melaksanakan kegiatan seorang muslim, yaitu seperti sholat, ngaji, zikir, iktikaf, dan bersedekah. Itu pun pahalanya tidak cuma sedikit, bisa juga mendapat pahala itu ganda-ganda demi kamu sendiri, demi masa depan kamu. Besok-besok sholatlah. Ingat yang menciptakanmu, ingat yang memberi kesempurnaanmu, maka sholatlah. Iya mas, mulai besok saya sholat 5 waktu, janji. Ya ini mas, saya mau pesan susu 100 buat pengajian di masjid. Wah, beneran mas, 100 mas? Oke, siap mas, siap. Seperti yang kita ketahui, nilai Pancasila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar utama dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nilai ini tidak hanya menjadi sila pertama dalam Pancasila, tetapi juga menjadi fondasi moral dan spiritual setiap warga negara bangsa Indonesia. Menanamkan nilai ketuhanan berarti membentuk manusia yang beriman, bertakwa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi antar beragama. Dengan menanamkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, kita dapat mengambil makna dan juga dapat menanamkan kepada diri kita apa itu nilai ketuhanan. Kita dapat menanamkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa pada diri kita dengan banyak cara. Makna nilai ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan bahwa setiap manusia harus meyakini adanya Tuhan, menghormati ajaran agama masing-masing, dan hidup berdampingan secara damai tanpa memaksakan keyakinan. Bukan hanya mengambil makna dari nilai ketuhanan, tetapi kita juga perlu menanamkan nilai ketuhanan pada diri kita. Penanaman ini dapat kita lakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan pendidikan dan pembiasaan sejak dini, seperti mengajarkan doa, kejujuran, dan rasa syukur,
keteladanan di mana orang tua, guru dan pemimpin menjadi contoh dalam beribadah dan berakhlak baik. Kegiatan sosial keagamaan seperti gotong royong, berbagi dengan sesama, dan menghormati hari besar keagamaan lain juga menjadi cara agar kita memiliki nilai ketuhanan di dalam diri kita. Asik banget mainnya. Iya nih. Kamu main apa sih? Iya. Yuk sholat di jalan nih. Iya sih asik banget. Ih, ayo. Ih, padahal tuh ya kalau udah ada azan kita tuh disuruh cepet-cepet sholat. Yang bener. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi sholat adalah wujud kita cinta kepada Allah. Dengan sholat, dosa kecil kita akan terhapus. Mari jangan tunda lagi sholat, karena di setiap sujudmu ada kedamaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhharu kullu mardi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Saya memberi konten atas ketuhanan yang Maha Esa, yaitu agar kita mengamalkan dan menaati apa yang diperintahkan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah mengaji. Halo semuanya, saya Hasna Fatimah Aziza dengan NIM 253151005. Di sini saya akan membuat konten mata kuliah Pancasila yang berjudul Kebaikan dalam Mewujudkan Iman dengan mengamalkan Pancasila sila pertama yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Haji Baidi, MPD. Setiap pagi, kita membuka mata dengan doa dan harapan baru. Kita memohon kepada Tuhan agar hari ini penuh berkah dan penuh kebaikan. Tapi, tahukah kamu, kebaikan itu bukan hanya soal kita meminta, tapi juga kita sebarkan. Karena berbuat baik sekecil apapun adalah bagian dari ibadah dan bukti cinta kita kepada Tuhan. Mengamalkan sila pertama bukan sekedar tentang berdoa atau beribadah di tempat suci, tapi bagaimana kita bisa membawa ajaran Tuhan ke dalam setiap langkah hidup kita. Kadang kebaikan hadir dari hal kecil yang sering kita abaikan. Saat kita menolong tanpa diminta, disitulah Tuhan sedang mengajarkan arti kepedulian. Karena iman bukan hanya diucapkan dalam doa, tapi ditunjukkan lewat tindakan yang membuat orang lain merasa dihargai. Ketika hati seseorang sedang terluka, hadirnya kita untuk menenangkan bisa menjadi tanda kasih dari Tuhan. Satu kata lembut, satu perhatian kecil bisa membuat seseorang kembali kuat dan merasa tidak sendiri. Begitulah cara sederhana kita mengamalkan nilai ketuhanan dengan menghadirkan cinta, empati, dan ketulusan. Dari membantu yang jatuh hingga menguatkan yang lemah, di sanalah nilai ketuhanan hidup di antara kita. Karena setiap kebaikan yang lahir dari hati adalah wujud nyata iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Kebaikan tidak selalu besar ataupun terkenal. Kadang hanya sebuah senyum, ucapan lembut, ataupun tangan yang terulur. Tapi dari hal-hal kecil itulah kedamaian tumbuh dari hati menjadi tenang. Kebaikan yang dilakukan dengan nilai tulus akan selalu kembali menjadi keberkahan, karena
setiap tindakan baik adalah pantulan iman dan bukti rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mari wujudkan sila pertama bukan hanya dalam ucapan, tapi dalam tindakan nyata. Sebarkan kebaikan, tebarkan kasih, dan jadilah cahaya di sekitar kita. Dengan iman di hati dan kebaikan dalam perbuatan, kita bisa membangun kehidupan yang damai, penuh cinta, dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena sejatinya, ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar dari segala kebaikan. Saudara, seorang kreator konten di Sampang, Jawa Timur yang diduga terlibat konten SARA ditangkap di Preskrim Polres Sampang. Belakangan ini media digital sering dipenuhi konten negatif, provokasi, saling menghina, dan berita yang memecah belah. Banyak orang lupa bahwa diri kita dan apa yang tersebar di dunia digital akan ada dampak dan resikonya. Padahal sebagai bangsa Indonesia, kita punya pedoman yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan kita untuk selalu menghadirkan nilai keimanan, kepedulian, dan akhlak mulia di setiap tindakan yang kita lakukan, termasuk juga di media sosial. Menghadirkan sikap beriman dan berakhlak mulia di dunia digital berarti kita juga menjaga lisan dan tulisan agar tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Apa yang kita bagikan di media sosial adalah cerminan iman dan tanggung jawab moral yang kita miliki. Mulai sekarang, jadikan media sosial digital sebagai sarana berbagi motivasi positif, ilmu yang bermanfaat, dan konten-konten kebaikan. Mari sebarkan kebaikan dan kebenaran, karena kebaikan kecil yang kita bagikan hari ini mungkin berdampak besar di kemudian hari. Sebelum maghrib. Lantaran masih lama sampai. Yes, jadi salah kan enggak? Apaan sih? Bisa pertama. Kenapa kamu gak mau bikin surat kamu daripada kirim kamu itu? Iya juga ya Mira ya. Ayo sholat dulu sebelum maghrib. Yaudah ayo sholat. Ilmu semata karunia ilahi, berkat mengaji, menghafal, berdiskusi. La ilaha illallah. Kamu sedang apa? Mengapa kamu membuang batu itu dengan mengucap la ilaha illallah? Lani, ada faedah bagus yang disampaikan oleh seorang ulama.
yang disampaikan juga dari Ibnu Ruslan yang katanya barang siapa menyingkirkan batu dari jalan, bagusnya mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah, dari situ kita menggabungkan di mana cabang keimanan paling tinggi ke yang paling rendah. Begitu pula dalam perkataan dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Axel Prayoga dari kelas Manajemen Pendidikan Islam 1A. Di sini saya akan membahas tentang tata cara penerapan nilai ketuhanan dalam era digital, yaitu dengan cara membuat konten ngaji kilatan pada saat bulan Ramadan. Saksikan video sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Belfardianika Vidyaninggar dengan NIM akhir 010. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih apa makna dari sila pertama Pancasila? Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki arti bahwa kita sebagai bangsa Indonesia mempercayai akan adanya Tuhan, dan kita harus saling menghormati setiap orang yang beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Tapi pernah nggak sih kita mikir gimana caranya kita menerapkan nilai ketuhanan di era digital seperti saat ini? Hampir semua hal bisa kita bagikan lewat media sosial. Tapi sayangnya, nggak semua hal yang tersebar itu bernilai baik. Banyak komentar negatif, ujaran kebencian yang menyinggung keyakinan orang lain. Padahal, kalau kita benar-benar memahami sila pertama, kita akan tahu iman itu bukan soal ibadah saja, tetapi soal sikap, tutur kata, dan perilaku. Itulah kenapa penting banget kita bikin konten positif yang mencerminkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya, menyebarkan poster toleransi antar umat beragama, menolak hoaks dan ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Sila pertama mengajarkan kita bahwa Tuhan mencintai kedamaian. Yuk, jadikan media sosial tempat menyebar cinta, toleransi, dan kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kamu habis sholat langsung mainan HP sih? Memang kenapa sih? Berdoa dulu dong.
kita kan habis sholat, harusnya kita berdoa dulu, jangan langsung mainan HP. Yaudah deh, nanti kita langsung ngaji aja. Manusia memiliki kewajiban untuk menyebarkan kebaikan kepada sesamanya. Salah satu caranya yang mulia untuk menyebarkan kebaikan adalah mengajak orang lain menuju jalan yang diridhoi Tuhan. Menyebarkan kebaikan pada sesama bukan hanya sekedar bicara saja, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap, perbuatan, dan tutur kata yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan. Menyebarkan kebaikan tujuannya membawa pengaruh positif, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan rasa semangat saling tolong-menolong. Sholat bukan hanya sekedar gerakan, melainkan perjumpaan jiwa dengan Allah yang Maha Esa. Setiap takbir, setiap ayat yang dibaca adalah bentuk pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Dia. Ketika hati dekat dengan Allah, segala kegelisahan pun reda, mengingatkan bahwa hidup ini hanyalah sementara. Tuhan telah memberikan kita cahaya petunjuk melalui sholat dan Al-Quran. Dengan dua hal tersebut yang menuntun kita menuju ketenangan dan kebahagiaan. Nyain song mata kaji semain seng. Ya, si Ari kebiasaan udah bocah belum sholat isya. Dah. Ya, kamunya kamu sholat isya belum sholat isya? Belum isya. Belum berapa sekarang ya? Ya 9. Makasih. Blue, green, red to keep me out. I win. There's things I wanna say to you, but I'll just let you live. Setan senang kalau kita tidak sholat. Setan senang kalau kita tidak sholat. Ayo semua semangat sholat. Jangan kebacot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Kaila Aulita Ugani dengan NIM 253151016. Di sini saya akan berikan contoh salah satu kegiatan positif yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kalian lihat di video saya ini adalah salah satu rutinitas saya setiap sore atau kegiatan saya, yaitu mengajarkan anak-anak cara membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sangatlah penting bagi kita semua. Dengan kegiatan ini, seseorang bisa menunjukkan iman, ketaatan, dan hubungan secara langsung dengan Allah SWT. Membaca Al-Quran tidak hanya mendapatkan pahala, tapi juga menumbuhkan rasa syukur, ketenangan batin, dan kesadaran akan kebesaran Tuhan. Mengajarkan anak-anak cara membaca Al-Quran sejak dini sangatlah penting, karena hal ini menunjukkan pada Al-Quran sejak kecil kita dapat membentuk karakter Islam yang kuat dan memperkuat hubungan mereka dengan Allah SWT. Dengan mengenalkan Al-Quran sejak kecil, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang jujur, sabar, penyayang, dan memiliki karakter yang baik. Di era modern yang penuh pengaruh negatif, membiasakan anak membaca Al-Quran juga membantu melindungi mereka dari hal-hal yang buruk dan membentuk pola pikir yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian, mengajarkan Al-Quran
Pagi yang tenang, udara yang sejuk, aku memulai hari dengan menyebut namanya. Setetes air wudhu adalah pengingat bahwa hati ini harus selalu disucikan sebelum melangkah. Dalam sujud, aku menemukan kedamaian. Dalam bacaan Al-Quran, aku menemukan arah. Setiap ayat yang kulantunkan menuntunku untuk menjadi manusia yang lebih dekat dengan Tuhannya. Ketuhanan bukan hanya tentang ibadah di sajadah, tapi juga tentang bagaimana kita hidup setiap hari. Saat aku belajar dengan sungguh-sungguh, menolong tanpa pamrih, dan menyapa dengan senyum tulus, di sanalah aku menemukan makna sejati dari iman. Ketuhanan yang Maha Esa adalah cahaya yang menuntun langkahku, kekuatan yang meneguhkan hatiku, dan sumber cinta yang tak pernah padam. Di tengah kesibukan dunia, kita harus selalu mengingat siapa yang memberi kehidupan ini. Saya dan teman saya duduk bersama membuka ayat demi ayat firman-Nya, menghayati dan memahami di antara huruf dan makna. Inilah waktu yang sederhana tapi penuh keberkahan. Di sini kami belajar bahwa hidup bukan sekedar mengejar dunia, tapi menegakkan rasa syukur dan iman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan alam semesta dan selalu memberi kenikmatan di setiap harinya. Karena darinya kami berasal dan kepadanya pula kami akan kembali. Ngaji bukan sekedar membaca, tapi perjalanan hati menuju cahaya ilahi. Setiap huruf yang terucap adalah doa, setiap makna yang direnungkan adalah jalan menuju kebenaran. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pelita hidup, penerang dalam gelapnya zaman, dan penuntun menuju jalan yang diridhai Allah. Semoga setiap bacaan kita menjadi cahaya, setiap langkah kita menjadi ibadah, dan setiap hembusan nafas kita menjadi tanda syukur pada Allah yang Maha Esa. Mari luangkan waktu untuk membaca Al-Quran walaupun hanya 1 lembar. Ngaji bareng teman bersama mendekat pada Tuhan. Wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anang Ma'ruf Rizky, biasa dipanggil Anang, dari kelas 1A MPI, NIM akhir 019. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya tentang implementasi dari nilai ketuhanan yang Maha Esa, gitu teman-teman. Nah, untuk moderasi beragama sendiri, saya pernah berkunjung ke Kelenteng Tien Kok Si di Pasar Gede Surakarta. Nah, itu pemiliknya itu adalah Bapak Sumantri Dana Waluyo. Apa hubungannya moderasi beragama dengan
observasi saya di Kelenteng Tienkoksi. Kelenteng Tienkoksi sendiri ini teman-teman, ada 3 agama yang beribadah dalam satu tempat. Nah, menunjukkan keberagaman beragama di satu tempat. Nah, di kelenteng ini ada 3 agama yang beribadah, yaitu ada Buddha, Konghucu, sama kepercayaan Taoisme. Nah, apa hubungannya? 3 agama tersebut itu beribadah secara berdampingan dan tidak ada perselisihan. Mereka itu saling menghargai dan tidak ekstrim. Begitu. Berikut video observasi saya di Kelenteng Tienkoksi. Dengan saya Sumantri Danawaluya selaku Yayasan Kelenteng Tienkoksi. Yayasan ini mengelola tempat ibadah Buddha, itu ada perpresnya, Konghucu juga ada, dan semua agama ada. Yang ini tidak pernah mendaftarkan diri. Jadi kalau di Indonesia tidak bisa disebut agama. Aslinya itu 3 ini selalu berdampingan di tempat ibadah. Itu namanya Samciao. Orang Tionghoa datang ke Indonesia itu selalu membuat tempat ibadah. Sedikit pengalaman dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, berbagi sesama. Ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu, selama nafas ini. Yang kedua, sholat berjamaah. بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى أنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Badrisya dengan NIM akhir 021. Saya di sini ingin membuat video tentang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing merupakan salah satu bentuk mencerminkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Islam ada beberapa cara beribadah kepada Allah. Salah satunya yaitu sholat. Kemudian setelah sholat kita berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah tidak hanya setelah sholat, tapi bisa kapan saja. Berzikir juga termasuk ibadah yang mudah dilakukan. Setelah berzikir kita bisa berdoa kepada Allah untuk meminta hajat yang kita inginkan. Membaca Al-Quran juga bentuk kita beribadah kepada Allah. Setiap huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu dinilai 10 kebaikan. Maka mari kita perbanyak untuk membaca Al-Quran. Jadi salah satu cara kita menerapkan ketuhanan yang Maha Esa dengan cara beribadah menurut keyakinan masing-masing. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini aku keluar sebentar, gak ada rencana besar, cuma pengen jalan dan jajan. Udara pagi selalu punya cara buat bikin tenang. Semua terasa lebih jujur, lebih sunyi. Cuma beli jajan kecil, tapi di tengah kesibukan dunia, hal sesederhana ini bisa jadi waktu buat sadar. Tuhan masih kasih kesempatan buat berhenti sejenak. Kadang kebaikan gak perlu dilihat orang, cukup dari niat yang tenang dan hati yang bersyukur. Pagi ini diam, tapi di diam itu aku ngerasa Tuhan ada, lewat udara, cahaya, dan waktu yang terus berjalan.
Sebenarnya, mengapa Pancasila sangat penting bagi hidup kita? Pancasila penting bagi hidup kita karena dapat menjadi pedoman serta panduan kita dalam bertindak ataupun berperilaku, serta membangun karakter yang kuat bagi diri kita dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Namun, bagaimana sih cara menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa memulainya dari langkah-langkah sederhana, contohnya ada di video ini. Karena menjaga kebersihan itu bagian dari berbuat baik dan kebaikan itu diajarkan oleh Tuhan. Ingat sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Oh, jadi kalau aku menjaga lingkungan sama aja aku menjalankan perintah Tuhan. Bentuk rasa setia perbuatan kecil yang kamu lakukan adalah bentuk rasa syukur dan iman kepada Tuhan. Oke, jadi habis ini aku bakalan buang sampah sesuai tempatnya. Nah, bagus, itu termasuk mencerminkan perilaku sila pertama. Hai teman-teman, assalamualaikum. Di sini saya Zalanika Gasya Puspalimbayong dengan NIM akhir 025. Di sini saya akan membuat konten dari mata kuliah Pancasila yang diambil oleh Bapak Profesor Dr. Haji Baidi MPD. Nah, teman-teman, di sini saya mau ngasih tahu kalau nggak semua hal itu tentang beribadah saja, tapi ada juga makna dari sila pertama. Nah, kalau kalian mau tahu maknanya, tonton sampai akhir ya. Mungkin kita sering dengar bahwa sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Tapi, pernah gak sih kalian mikir apa makna asli Pancasila sila pertama itu? Kebanyakan orang mungkin mikir sila pertama itu hanya soal ibadah, agama, atau Tuhan saja. Padahal sila pertama Pancasila itu bukan cuma tentang hubungan kita dengan Tuhan, melainkan juga tentang bagaimana kita memperlakukan manusia. Karena sejatinya berketuhanan berarti hidup kita dengan rasa hormat, kasih, dan keadilan kepada siapapun tanpa memandang keyakinannya. Sila pertama menjadi fondasi untuk keempat sila lainnya. Kalau kita benar-benar meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa, artinya kita juga percaya bahwa semua manusia punya nilai yang sama di hadapannya. Nah, dari sinilah muncul nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Jika kita menjalankan sila pertama Pancasila, kita akan terhindar dari perpecahan, kebencian, dan intoleransi. Yuk tunjukkan nilai ketuhanan itu melalui sikap, bukan hanya kata, karena itulah makna sejati dari Pancasila sila pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah semuanya bahwa ketuhanan yang Maha Esa bukanlah hanya sebatas pengakuan lisan saja,
tetapi harus tercermin dalam setiap perilaku dan tindakan sehari-hari. Mari kita terus jaga hati dan niat kita agar selalu lurus dan bersih dari segala macam penyakit hati yang dapat memutuskan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Indah Kurniawati dari kelas 1A. Di sini saya akan membuat video tugas mata kuliah Pancasila. Simak videonya sampai akhir ya. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kepada kita semua untuk selalu mengakui dan meyakini adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Implementasi sila ini tidak hanya tentang ibadah semata, tetapi juga tentang bagaimana kita menghargai perbedaan keyakinan di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ketuhanan dapat diwujudkan melalui sikap toleransi, saling menghormati, dan hidup rukun meski berbeda agama. Ketika kita saling membantu tanpa melihat perbedaan, disitulah nilai ketuhanan hidup di tengah masyarakat. Menjalankan ajaran agama dengan tulus, berbuat baik kepada sesama, menjaga kedamaian, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Inilah wujud nyata dari sila pertama. Sila pertama mengingatkan kita bahwa keberagaman bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu dalam keimanan dan kemanusiaan. Ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita wujudkan nilai ketuhanan dalam setiap langkah kehidupan dengan saling menghargai, menghormati, dan menebar kebaikan untuk semua. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cerisa Ramadhani unit akhir 028. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Kita semua tahu, sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, kita harus percaya dan taat kepada Tuhan sesuai keyakinan kita masing-masing. Tapi nilai ketuhanan itu bukan cuma soal ibadah aja, tapi juga gimana kita berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita mikir, berbuat baik itu cuma soal hubungan antar manusia. Tapi coba deh pikir lagi, setiap kebaikan yang kita lakukan sebenarnya juga bentuk dari iman kita. Karena orang yang ingat Tuhan pasti berusaha menyebarkan kebaikan sekecil apapun itu. Gak harus besar. Kadang senyum yang tulus atau bantu orang sedikit aja itu udah cukup buat nunjukin cinta kita pada Tuhan. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Dwi Andika Saputra. Aku mahasiswa semester 1 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Aku dari program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah. Ya, aku adalah anak pendidikan yang menyukai sejarah. Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia. Indonesia, sebuah zamrud khatulistiwa yang terhempas luas, dihuni oleh ribuan suku, dipayungi oleh aneka ragam budaya, dan diperkaya oleh berbagai keyakinan. Disinilah, di jantung keberagaman ini, tegak kokoh sebuah pilar yang menjadi pondasi moral dan etika. Etika dalam bernegara kita, yaitu sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bukan sekedar kalimat di atas kertas,
melainkan denyut nadi yang menghidupkan seluruh sandi kehidupan bernegara. Ia adalah pengakuan dalam kolektif dari seluruh rakyat Indonesia bahwa eksistensi kita sebagai individu, masyarakat, dan bangsa berkarakter pada nilai-nilai ketuhanan. Bagi kita, negara tidaklah sekuler, tetapi juga tidak didirikan atas dasar satu agama. Justru, negara hadir sebagai payung besar yang menjamin kebebasan tiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan melaksanakan ibadah sesuai ajaran yang diyakini mereka. Lihatlah bagaimana implementasi nilai ketuhanan ini terwujud nyata dalam kehidupan sehari-hari dan bernegara. Ketika lonceng gereja berdentang syahdu, ketika suara azan berkumandang sangat merdu, ketika gentapura dibunyikan, atau ketika lilin vihara dinyalakan, tak ada satupun yang dilarang. Kita tumbuh dengan pemandangan di mana satu komplek perumahan bisa memiliki rumah ibadah yang berbeda-beda, saling berdekatan, namun hidup dengan harmoni yang normal. Kegiatan diniyah di dalam pondok pesantren adalah salah satu sikap mencerminkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena seluruh kegiatan tersebut berakar pada nilai-nilai agama dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang berisi tentang akhlak, ibadah, dan akidah, serta fikih yang secara langsung menanamkan keimanan dan pemahaman tentang ajaran Tuhan kepada santri. Jadi kegiatan ini mencerminkan pengakuan dan ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kesimpulannya adalah semua kegiatan pondok tidak hanya membentuk kecerdasan tetapi juga moral santri. Dengan menanamkan nilai keimanan, ibadah, serta akhlak mulia, pondok pesantren menjadi tempat yang nyata dalam mewujudkan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa.